Assalamualaikum Jaya, halo. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friskika Adelina dari kelas 5 BKP akan mereview ulang mata kuliah aspek hukum dalam bisnis tentang bab 2 perikatan dan perjanjian. Yang dibahas pertama adalah perikatan. Menurut Subekti, pada 1982 hukum perikatan, perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana satu pihak berhak sebagai kreditur dan pihak lain berkewajiban sebagai debitur atas suatu prestasi. Yang berarti pengertian perikatan berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Poin kedua, janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Poin ketiga, syarat pertama dan kedua, kesepakatan dan kecakapan, merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek hukum atau orang perorangan atau badan hukum yang melakukan perjanjian. Poin keempat, bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau misalnya kalau perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan atau dilakukan oleh orang yang dimasukkan dalam golongan tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif atau karena mengenai objek dari perjanjian. Oleh sebab itu, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Setelah perjanjian atau janji-janji tersebut memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka dapat masuk dalam kategori yang disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Sumber-sumber perikatan. Poin pertama, perikatan yang melahirkan undang-undang. Poin kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Poin prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Bentuk-bentuk dari wan prestasi ada tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik. Overmark atau keadaan memaksa, suatu kejadian yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Dilakukan 2 kali berturut-turut setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Ganti rugi terbagi menjadi 3, yaitu ganti rugi atas biaya, di mana untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya, ongkos pengangkutan atau pengiriman barang. Yang kedua, ganti rugi atas kerusakan, yaitu kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Misalnya, buah-buahan yang dikirim oleh debitur ternyata busuk sehingga menyebabkan turut busuknya buah-buahan milik kreditur. Yang ketiga, ganti rugi atas bunga, yaitu keuntungan atau bunga yang tidak jadi didapat oleh kreditur karena debitur melakukan ingkar janji. Selanjutnya ada resiko, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak. Misalnya,
C berjanji memberikan sepeda motor kepada D. Dalam hal ini, kewajiban hanya dibebankan kepada C sebagai pemberi. Sedangkan perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban pada kedua belah pihak. Misalnya, E menyewakan rumahnya kepada F. E berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan atas rumah tersebut dan F berkewajiban membayar sewanya. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Terbagi 8 macam-macam perikatan, yaitu murni atau bersahaja, bersyarat ketepatan waktu, alternatif tanggung-menanggung, yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang lahir karena undang-undang, dan dengan ancaman hukum. Selanjutnya, membahas tentang perjanjian. Akibat dari perjanjian. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 1338 KUH Perdata, asas Pacta sunt servanda. Kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Hapusnya perjanjian. 1. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Kedua, ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Unsur-unsur perjanjian yang pertama ada esensialia, bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua, naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu, perjanjian untuk membuat atau mengerjakan sesuatu, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Perjanjian-perjanjian khusus, perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian jual-beli terdapat 7 poin. Sewa-menyewa, yaitu suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Dalam perjanjian sewa-beli mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa-menyewa dan jual-beli. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.
Penanggungan utang, suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Hak-hak penanggung hutang. 1. Menuntut pembayaran utang dari si berhutang, walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang. Yang kedua, menuntut pergantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. Yang ketiga, menggantikan segala hak si berhutang kepada si berhutang termasuk hipotek, fidusia, dan lain-lain.